Kebanyakan orang kesulitan membuat keputusan terkait cara menjadi lebih produktif dan memahami hidup mereka. Yang ini untuk Anda, oke. Selama bertahun-tahun, kita telah menggunakan aturan-aturan ini untuk keluar dari situasi-situasi aneh guna memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan untuk mendapatkan keunggulan atas orang lain. Kami sarankan Anda membaca daftar ini bersama kami dan menuliskan beberapa catatan sehingga Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan Anda mulai hari ini. Setelah Anda memiliki alat-alat yang dibutuhkan, Anda siap untuk memulai. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Nomor 1, Aturan Investasi 11031. Nah, yang pertama ini adalah aturan investasi real estate, tetapi Anda tahu, konsepnya dapat diterapkan pada situasi serupa lainnya. Ini mungkin aturan yang paling terkenal di kalangan investor properti profesional. Jika Anda akan membeli properti apapun, Anda perlu mengetahui hal ini. Untuk melakukan investasi yang cerdas, seorang investor harus melihat setidaknya 100 properti untuk menemukan 10 transaksi potensial yang dapat menguntungkan. Dari 10 transaksi potensial tersebut, seorang investor akan mengajukan penawaran yang agresif tetapi adil pada 3 di antaranya. Dari ketiga tawaran yang diajukan, 1 akan diterima. Namun, 1 properti itu akan menghasilkan banyak uang bagi Anda, lalu terulang lagi. Inilah fondasi yang ingin Anda bangun. Jika Anda terburu-buru, Anda akan kehilangan uang. Nomor 2, Anda memotong, saya memilih. Jadi, katakanlah anak-anak Anda berebut potongan kue terakhir di lemari es dan keduanya mengklaimnya sebagai hak mereka. Beginilah cara kerja aturan ini. 1 orang memotong dan orang lain dapat memilih bagian mana yang ingin mereka simpan. Aturan yang luar biasa ini memberi kekuatan kepada kedua belah pihak. Ini adalah salah satu trik cerdas yang memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalkan risiko pada saat yang sama. Karena ini, kedua belah pihak menang dan hasilnya biasanya adalah potongan yang adil dan sempurna. Ini sangat cocok untuk bisnis dan kehidupan. Nomor 3, aturan 100 jam. Nah, ini adalah salah satu aturan yang seharusnya memberikan kejelasan tentang apa yang harus Anda prioritaskan dalam hidup. Semuanya bermuara pada pertanyaan besar dan sederhana. Bayangkan Anda memiliki 3 ember. Apa yang Anda kuasai, apa rata-rata Anda, dan apa yang tidak Anda kuasai. Jika Anda memiliki 100 jam untuk diinvestasikan dalam kelompok-kelompok ini, bagaimana Anda akan membagi waktu tersebut? Luangkan waktu sejenak untuk membuat keputusan ini. Apakah Anda akan membaginya secara merata, 33, 33, 33, atau mungkin sedikit lebih banyak di kelompok lainnya? Nah, berikut adalah jawaban dari beberapa orang paling sukses dan cerdas. Mereka akan mencurahkan 80 jam untuk hal yang benar-benar mereka kuasai dengan membagi sisanya secara merata atau 100 jam untuk hal yang mereka kuasai dan tidak sama sekali untuk hal lainnya. Anda lihat, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak Anda kuasai tidak akan memberikan manfaat apapun. Dan itu biasanya merupakan pemborosan waktu yang besar. Satu-satunya pengecualian adalah jika Anda benar-benar bersemangat tentang hal itu dan Anda melakukannya hanya karena itu membuat Anda bahagia. Nomor 4, aturan 10-10. Nah, ini adalah aturan pengambilan keputusan lain yang sangat berhasil. Aturan ini sering digunakan oleh orang-orang seperti Warren Buffett dan investor miliarder lainnya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah aturan yang memaksa perspektif. Jadi, saat Anda stres memikirkan sesuatu, pikirkan saja seperti ini. Bagaimana perasaan saya tentang hal ini dalam 10 menit? 10 bulan? Bagaimana dengan 10 tahun? Setelah mendapatkan beberapa perspektif, Anda akan menyadari bahwa hanya ada sedikit hal yang benar-benar layak untuk ditekankan. Sebuah pilihan mungkin terasa menyenangkan saat itu, tetapi memiliki efek negatif dalam jangka menengah atau panjang. Dan sebaliknya juga mungkin terjadi. Mungkin ada sesuatu yang akan menyebalkan dalam 10 menit berikutnya dan bahkan sedikit setelahnya, tetapi itu akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Setiap keputusan penting yang harus Anda buat, jalankan dengan aturan 10 dan Anda akan mulai membuat keputusan yang lebih baik dengan segera. Nomor 5, 1 hal yang memenangkan hari. Suka pakai Chrombank karena top up sama transfernya gratis. Gue suka banget pakai Chrombank karena bunganya tinggi. Jadi bayangkan ini adalah Selasa sore yang acak dan Anda belum melakukan apapun yang produktif. Waktu terus berjalan, Anda lapar. Anda mulai membuat beberapa rencana di kepala Anda tentang cara membenarkan hari yang sudah hilang ini. Mungkin Anda bangun besok pagi-pagi sekali untuk mengejar ketertinggalan. Ya, kedengarannya mungkin berhasil, tetapi kita semua tahu Anda tidak akan berhasil. Nah, aturan ini untuk menyelamatkan hari-hari yang tampaknya sia-sia. Lakukan saja 1 hal yang akan memenangkan hari itu. Hanya 1 hal. Mungkin itu rapat singkat untuk menyiapkan sesuatu. Mungkin itu email penting yang belum Anda kirim. Mungkin itu keputusan yang harus Anda buat agar hal-hal lain dapat mulai berjalan. Selalu ada sesuatu yang berdampak baik. Lebih baik lagi, pikirkan ini di pagi hari saat Anda bangun. Tanyakan saja pada diri Anda, apa 1 hal yang jika saya lakukan hari ini, saya bisa menyebutnya sebagai kemenangan.
Lalu lakukan saja. Segala hal lainnya adalah bonus. Itu adalah jenis tindakan yang memiliki efek bola salju. Anda memaksa diri Anda untuk bangun di pagi hari dan melakukan hal-hal yang harus Anda lakukan. Jadi, perlakukan diri Anda dengan hormat. Dan jika ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat Anda kesulitan, aplikasi Alux adalah sumber daya yang bagus untuk Anda dan untuk banyak masalah lain yang sedang Anda tangani dalam hidup. Kami memiliki beberapa kumpulan pelajaran yang didedikasikan khusus untuk memandu Anda dalam memperkuat citra diri dan mendefinisikan ulang cara Anda melihat dan merasakan diri sendiri. Anda berutang kepada diri Anda di masa depan untuk bekerja keras sekarang juga. Dan ini adalah salah satu investasi yang akan membuahkan hasil lebih dari yang dapat Anda bayangkan karena harga diri memengaruhi semua yang Anda lakukan. Dan sebagai hadiah dari kami untuk Anda, unduh aplikasinya dan pindai kode QR di layar untuk mendapatkan diskon 25% untuk keanggotaan tahunan. Ini bukan langganan yang murah, tetapi itu karena ada konten berharga senilai lebih dari $1 juta dalam aplikasi tersebut. Aplikasi ini akan terbayar dengan sendirinya dalam bulan pertama saja. Nomor 6, aturan 2 menit. Nah, ini adalah aturan paling mudah dalam daftar ini. Oke, aturan 2 menit berbunyi seperti ini. Jika hanya butuh waktu 2 menit untuk melakukannya, lakukan saja. Oke, jangan pernah menunda atau mengabaikan aktivitas yang dapat diselesaikan segera. Ada sesuatu tentang tingkat stres kita yang memengaruhi produktivitas kita ketika kita tahu kita masih memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan. Selain itu, mendapatkan kemenangan kecil seperti ini memberi kita perasaan produktif dan momentum yang terus bertambah sepanjang hari. Aturan 2 menit itu adalah obat yang sempurna untuk menunda-nunda. Jika Anda tidak ingin mengerjakan suatu tugas, paksakan diri Anda untuk mengerjakannya selama 2 menit. Kemudian, Anda dapat memberi diri Anda waktu istirahat jika memang perlu. Namun, selama 2 menit, berikan perhatian penuh Anda. Tidak sulit untuk fokus selama 2 menit, bukan? Penelitian menunjukkan bahwa memulai sebenarnya adalah bagian tersulit dari suatu tugas. Dan jika Anda dapat mengatasi kemerosotan itu, Anda akan lebih mungkin untuk menyelesaikan apa yang telah Anda mulai. Nomor 7, aturan 8020. 20% tindakan Anda menghasilkan 80% hasil. Ini adalah salah satu hal paling berharga yang telah kita pelajari dalam bisnis dan kehidupan. 20% pekerja menghasilkan 80% hasil. 20% pelanggan menghasilkan 80% pendapatan. 20% bug menyebabkan 80% crash. 20% fitur menyebabkan 80% penggunaan. 20% kata dalam suatu bahasa membentuk 80% percakapan dan seterusnya, teman-teman. Jadi, temukan 20% milikmu dan fokuslah pada hal itu. Nomor 8, aturan tangan kiri. Yang ini lebih merupakan kiat kehidupan sosial daripada aturan bisnis. Namun, jika kamu menghadiri acara apapun yang mengharuskanmu minum, selalu pegang gelas atau cangkir di tangan kirimu. Misalnya, kamu sedang mengambil bir dan tiba-tiba kamu diperkenalkan dengan seseorang yang baru. Apa yang kamu lakukan? Kamu masuk untuk menjabat tangannya, bukan? Namun, jika tanganmu menyentuh gelas yang dingin dan basah itu, rasanya akan aneh dan berlendir. Orang-orang tidak akan mengingat namamu, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan tangan yang lembab tidak boleh dilakukan dalam situasi apapun. Nomor 9, aturan permintaan maaf. Begini, oke, kamu akan membuat kesalahan dalam hidup. Semua orang melakukannya, dan ada cara bagimu untuk segera melangkah maju. Permintaan maaf yang benar-benar efektif memiliki 3 bagian. Pertama, kamu mengakui kesalahanmu dan bagaimana kesalahan itu memengaruhi orang atau hasil akhirnya. Kedua, kamu meminta maaf. Ketiga, Anda jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaikinya atau memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Jangan memaafkan atau menjelaskan jika Anda telah melakukan kesalahan. Akui saja kesalahan itu. Anda tidak dapat menghindari kebenaran. Dan ada lebih banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan mengikuti aturan ini daripada lolos dari kesalahan. Seluruh hidup Anda akan berubah begitu Anda mulai menggunakannya. Aturan ini juga bermanfaat bagi karyawan. Bukan sekadar permintaan maaf. Ini membantu kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan mereka dengan membangun kepercayaan dan menyelesaikan situasi. Nomor 10, aturan emas. Nah, ini adalah nasihat paling berharga yang pernah ada di dunia. Ini adalah dasar untuk menjadi manusia yang baik. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Cintai tetangga Anda sebagaimana Anda mencintai diri sendiri. Perlakukan orang lain dengan baik. Dan jangan hanya menjadi orang yang menyebalkan. Aturan emas juga merupakan sumber yang bagus untuk membangun karma baik. Bantu orang lain dan orang lain akan membantu Anda kembali. Jika Anda merasa terjebak dalam hidup, mungkin Anda bisa mulai dengan membantu orang lain. Dan siapa yang tahu kemana ini akan membawa...
Are you tired of low-paying jobs and finally want to work remotely? If yes, watch this video until the end and I will show you how you can start working remotely from scratch and earn in dollars from home. So I would like to introduce you guys to a virtual assistant profession. Siapa yang tahu kemana ini akan membawa Anda? Aturan nomor 11, aturan uang sama dengan waktu. Sekarang, Anda mungkin pernah mendengar pepatah bahwa waktu adalah uang berkali-kali lipat, bukan? Tapi, berikut sedikit triknya. Pikirkan uang dalam hitungan jam. Katakanlah Anda menghasilkan $10 per jam dan Anda ingin membeli mantel seharga $150. Apakah mantel itu benar-benar sepadan dengan 15 jam kerja? Dengan membagi harga sesuatu yang Anda inginkan menjadi jam kerja, Anda menilai berbagai hal secara berbeda. Anda tahu seberapa keras Anda bekerja untuk mendapatkan uang Anda, dan inilah mengapa Anda dapat lebih memahami pengeluaran yang Anda keluarkan. Apakah sepadan menghabiskan seminggu hidup Anda untuk mendapatkan pakaian baru? Apakah liburan itu benar-benar sepadan dengan 3 bulan kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang itu? Anda akan menemukan bahwa beberapa hal tidak lagi masuk akal, sementara yang lain menjadi ya yang jelas. Terserah Anda untuk mencari tahu berapa banyak yang Anda hasilkan per jam atau per hari. Kemudian faktor itu ke setiap kali Anda melakukan pembelian. Nomor 12, aturan waktu ganjil. Nah, kalau Anda punya teman yang tidak pernah tepat waktu, aturan ini cocok untuk Anda. Kalau Anda menjadwalkan rapat pukul 3.47 alih-alih pukul 4, kemungkinan orang-orang terlambat pada jam acuan itu akan turun drastis. Dan untuk memastikan semua orang tahu, rapat akan dimulai pukul 3.47. Dan kalau Anda memulai rapat pada waktu-waktu yang tidak biasa ini, orang-orang akan lebih memperhatikan waktu yang tepat untuk hadir. Coba saja ini dan lihat apa yang terjadi. Nomor 13, aturan 10.000 jam. Aturan ini dianggap sebagai kunci kesuksesan di bidang apapun. Ini hanya soal mempraktikkan tugas tertentu yang biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 20 jam kerja per minggu selama 10 tahun. Tidak masalah kapan Anda memulainya atau berapa usia Anda. Lakukan 10.000 jam untuk sesuatu dan Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Beberapa orang dengan kinerja terbaik di dunia mendasarkan hasil mereka pada aturan ini. Sekarang, pikirkan saja apa yang menjadi keahlian Anda, apa yang Anda anggap sebagai keahlian Anda. Berapa banyak waktu yang telah Anda curahkan untuk keahlian atau keterampilan itu? Hitunglah dan hitung berapa banyak lagi yang harus Anda investasikan untuk menguasainya. Nomor 14, aturan tetap miskin, jadi kaya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang untuk hidup seperti orang miskin meskipun tidak harus melakukannya, semakin kaya mereka jadinya. Perbedaan utama antara mereka yang akan terus menjadi kaya dan mereka yang kehilangan kekayaan adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan pengeluaran gaya hidup mereka. Kita telah melihat orang-orang menghasilkan banyak uang, menghabiskan sebagian besarnya dan berakhir kembali ke titik awal. Sekarang, kita tahu itu sulit dan Anda baru saja mulai melihat kemajuan dengan bisnis atau usaha Anda, tetapi jangan terus maju dan menghabiskan semua uang Anda, oke? Jangan membeli mobil mahal. Jangan membeli rumah mahal. Sebaliknya, tundukkan kepala Anda, berpura-pura tidak ada uang, dan investasikan. Menggunakan uang ini untuk bekerja untuk Anda akan jauh lebih berharga bagi gaya hidup Anda daripada menghabiskannya sekarang. Nomor 15, aturan koin. Jika Anda orang yang suka berpikir berlebihan dan kesulitan memilih opsi, aturan ini cocok untuk Anda. Oke, sederhananya, tetapkan setiap opsi pada setiap sisi koin dan balikan koin tersebut. Namun, inilah keajaiban yang sebenarnya. Perhatikan apa yang terjadi saat koin itu melayang di udara. Pada momen singkat itu, Anda akan menyadari bahwa Anda berharap koin itu akan mendarat di sisi tertentu. Dan itulah jawabannya. Aturan koin berhasil karena aturan ini mengabaikan pemikiran berlebihan dan memaksa Anda untuk langsung memanfaatkan intuisi Anda. Cobalah sekarang juga dan perhatikan bagaimana suasana hati Anda tiba-tiba berubah saat koin itu melayang di udara. Dan terakhir, bagi Anda yang selalu mengikuti kami hingga akhir, kami punya bonus. Nomor 16. Selalu lakukan hal yang benar. Nah, itu mungkin aturan yang paling penting, bukan? Setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun, Anda harus membuat pilihan. Anda memilih apa yang akan difokuskan, bagaimana menghabiskan waktu, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana memperlakukan diri sendiri. Dalam semua ini, selalu ada hal yang benar untuk dilakukan. Mungkin ini bukan pilihan yang paling mudah, paling cepat, atau paling nyaman sepanjang waktu, tetapi jauh di lubuk hati, Anda tahu itu adalah pilihan yang tepat. Ini bisa berarti memilih kejujuran saat berbohong akan lebih mudah, bersikap baik saat amarah menggoda, atau disiplin saat yang ingin Anda lakukan hanyalah berbaring di tempat tidur.
Keputusan-keputusan ini terasa kecil saat itu, tetapi dalam jangka panjang, pada akhirnya akan menentukan siapa Anda sebagai pribadi. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang berharga di sini hari ini, Aluksa. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai saat itu, jaga diri Anda, temanku. Uang mendadak, misal buat benerin rumah yang udah pada bocor dan retak, coba pakai es pinjam aja.